Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah statistika, izin menyampaikan terkait dengan hasil, kerja kelompok kami, yaitu akan membahas terkait dengan, daftar distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan, letak data, serta, dispersi, momen, kemiringan, dan kurtosis. Data yang kami ambil itu dari penilaian akhir tahun mata pelajaran, PPKN kelas 11 IPA dengan dosen, pengampu Ibu Ana Setiana, MPD. Lalu, untuk, kelompok kami terdiri dari 3 anggota kelompok, yang pertama Ajeng Niamul Maula, yang kedua Hilda Munadiah, dan yang ketiga saya sendiri Virginia Salma Jahra. Adapun, pembahasan yang akan kami sampaikan, ada 3 materi terkait dengan daftar distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan letak data, lalu dispersi, momen, serta kemiringan dan juga kurtosis. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Hilda Munadiah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas terkait daftar distribusi frekuensi. Data yang diambil yaitu dari 100 siswa IPA, hasil PAT mata pelajaran PPKN kelas 11. Dan dari data tersebut diperoleh nilai minimumnya yaitu 24 dan nilai maksimumnya 88. Next. Dalam daftar distribusi frekuensi ini ada beberapa nilai yang akan dihitung. Yang pertama yaitu range atau jangkauan data. Dan range atau jangkauan data ini diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Hasilnya 64. Jadi jangkauannya itu sebesar 64, range dari nilai minimum ke nilai maksimumnya. Kemudian banyak kelasnya itu menggunakan rumus dari Stargate K atau banyak kelas, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log dari N. N ini berasal dari jumlah data yang diteliti. Sehingga hasilnya yaitu 1 ditambah 3,3 log 100, 7,6, akan tetapi dibulatkan menjadi 8. Kemudian lebar kelasnya ini berasal dari pembagian antara range dengan banyak kelas, sehingga dihasilkan 64 dibagi 8 menjadi 8. Lebar kelas ini untuk menentukan banyaknya interval kelas yang akan digunakan pada perhitungan nantinya. Kemudian ada limit bawah kelas pertama. Limit bawah kelas pertama ini berasal dari nilai yang paling kecil di data, yaitu 24. Kemudian dibuat dari beberapa alternatif limit menggunakan dua nilai di bawah nilai yang paling kecil dari data, yaitu 23 dan 22. Seluruh limit bawah kelas dikurangi 0,5 untuk mendapatkan batas bawah kelasnya. Jadi batas bawah kelasnya 23,5, 22,5, dan 21,5. Kemudian batas atas kelas pertama berasal dari perhitungan batas atas kelas pertama berasal dari batas bawah ditambah dengan lebar kelas. Jadi 23,5 ditambah 8 dan seterusnya. Kemudian limit atas kelas pertama berasal dari pengurangan 0,5 dari hasil batas atas kelas pertama. Jadi nilai yang dihasilkan 31, 30, dan 29. Dari perhitungan tersebut dibuatlah interval kelas dari data-data yang sudah dihitung, dan kami membuat 3 alternatif. Kami menggunakan alternatif 1 untuk melakukan perhitungan dalam penentuan interval kelas. Next dulu. Dalam penentuan interval kelas, karena data kami disebut data yang tidak normal, ketika interval kelas disesuaikan dengan lebar kelasnya itu 8, maka frekuensinya itu akan kurang dari 100. Maka dalam penentuan interval kelas, kami menambahkan 1 baris agar data yang diperoleh lebih mudah untuk dihitung gitu. Jadi interval kelasnya terdapat 9 baris. Interval kelas dan batas kelas sudah didapatkan di perhitungan sebelumnya, maka
harus menemukan nilai tengah. Nilai tengah kelas ini berasal dari pembagian antara batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Jadi 23,5 ditambah 31,5 ditambah 23,5 dibagi 2, maka menghasilkan nilai tengah. Kemudian frekuensi kelas, distribusi frekuensi ini berasal dari nilai frekuensi ini berasal dari jumlah yang diperoleh dari lebarnya interval kelas. Contohnya, nilai 24 sampai 31 itu terdapat 2 nilai pada data. Begitu juga di nilai 32 sampai 39 itu ada 6 nilai terdapat pada data, begitu seterusnya. Sehingga frekuensi total yang didapatkan sebanyak 100 nilai. Next. Selanjutnya, menghitung distribusi frekuensi relatif nilai. Interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi sudah didapatkan di perhitungan sebelumnya. Frekuensi relatif didapatkan dengan cara yaitu nilai frekuensi dikali 100 dibagi 100, maka menghasilkan 2%. Jadi 2 dikali 100 persen dibagi 100, jadi hasilnya 2%. Begitu seterusnya ke bawah, 6 dikali 100 dibagi 100, hasilnya 6%. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Interval kelas sama seperti perhitungan-perhitungan selanjutnya, namun batas kelas berasal dari kurang dari di baris yang pertama itu berasal dari pengurangan batas kelas bawah dikurangi 0,5. Namun di yang seterusnya yaitu batas atas kelas ditambah 0,5 seterusnya sampai ke baris paling bawah. Dan frekuensi kumulatif kurang dari ini untuk yang baris pertama itu diberikan nilai 0, dan di baris yang kedua dikurang dari 31,5 ini berasal dari nilai frekuensi 1. Di baris yang ketiga ini penambahan dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 2, jadi 2 ditambah 6. Begitupun di baris ketiga frekuensi ke-1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya yaitu 14. Begitu seterusnya sampai baris terakhir. Di baris terakhir itu berarti penambahan dari frekuensi 1 sampai frekuensi ke-9. Next. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama halnya dengan kurang dari namun dibalik. Jadi untuk baris yang pertama itu batas kelasnya itu berasal dari nilai batas akhir dikurangi 0,5. Begitu seterusnya sampai baris ke-8, dan di baris ke-9 itu lebih darinya berasal dari batas akhir kelas ditambah 0,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya sama halnya dengan yang kurang dari, akan tetapi dibalik. Di lebih dari ini, di baris yang pertama itu adalah penjumlahan dari frekuensi 1 sampai frekuensi 9. Di baris kedua, penjumlahan dari frekuensi 1 sampai frekuensi 8. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, dan di baris terakhir itu frekuensi kumulatifnya ditandai dengan nilai 0. Kemudian histogram dan poligon frekuensi ini berasal dari untuk yang histogram ini adalah nilai dalam bentuk batang dari kumulatif frekuensi nilai. Begitupun yang poligon ini dalam bentuk diagram garisnya. Next. Untuk objek frekuensi kumulatif kurang dari itu berasal dari nilai yang diperoleh dari perhitungan kurang dari. Begitu pula yang lebih dari. Hal ini untuk memahami presentasi siswa yang mendapatkan nilai berasal dari terkecil ataupun berasal dari yang terbesar. Next. Dan selanjutnya ada objek frekuensi kumulatif dari nilai yang dihitung. Ini untuk menentukan perbedaan frekuensi yang terjadi dari kumulatif kurang dari dan lebih dari data yang dihitung.
Hanya itu, untuk, perhitungan, distribusi frekuensi selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan terkait dengan ukuran pemusatan dan letak data akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata hitung dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk eh, mencari rata-rata hitung ini, kita akan mencari nilai fx, di mana nilai fx ini merupakan eh, penjumlahan dari nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. 2 dikali dengan 27,5 hasilnya adalah 55. Lalu yang kedua juga sama, 6 dikalikan dengan 35,5 hasilnya 213. Begitupun selanjutnya. Lalu ketika sudah dijumlahkan semua interval kelasnya, kita akan mendapatkan jumlah dari fx, yaitu di sini sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 6.598. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu x sama dengan sigma fx dibagi sigma f, yaitu nilai fx 6.598 dibagi 100, yaitu nilai frekuensinya, yaitu hasilnya adalah 65,98. Lalu jika dengan menggunakan memakai kode U, langkah pertama yang harus dilakukan ialah kita harus menentukan terlebih dahulu interval kelas yang akan dinolkan. Nah, di sini untuk CI, nilai yang dinolkan itu kita pilih di interval kelas 56 sampai 63 dengan nilai tengah 59,5. Nah, untuk menentukan CI ini, caranya ialah dengan menjumlahkan nilai tengah yang pertama, yaitu 27,5 dikurangi dengan nilai interval kelas yang dibuat nol, yaitu 59,5. Jadi 27,5 dikurangi 59,5 lalu dibagi dengan panjang kelas. Nah, karena panjang kelas yang kami hitung adalah 8, jadi dibagi dengan 8. Jadi hasilnya adalah, yang pertama itu adalah min 4. Begitupun yang kedua, 35 di 35,5 dikurangi 59,5 dibagi 8 itu hasilnya adalah min 3. Begitupun selanjutnya. Seterusnya sampai interval kelas ke terakhir. Nah, lalu untuk nilai FICI ini merupakan hasil dari perkalian frekuensi dan juga CI. Jadi 2 dikali min 4 hasilnya adalah min 8, 6 dikalikan dengan min 3 hasilnya adalah min 18. Begitupun seterusnya, sehingga dapat dijumlahkan dari nilai FICI ini adalah 81. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X sama dengan X yang dibuat 0, yaitu 59,5, eh, dikalikan dengan FICI, yaitu hasil dari FICI adalah 81. Oh, ditambahkan dulu ya, 59,5 ditambah panjang kelas, yaitu 8, dikalikan 81 dibagi frekuensi, yaitu 100, hasilnya adalah 65,98. Lalu selanjutnya, eh, kita akan menentukan median. Nah, letak median ada pada data ke-50. Kenapa data ke-50? Karena frekuensi yang kami hitung adalah 100. 100 itu dibagi 2 jadi 50. Maka interval kelas yang datanya ada pada 50 itu ada di interval kelas 64 sampai 71. Nah, sehingga B batas bawah kelas mediannya itu adalah 63,5. Kenapa 63,5? Karena 64 dikurangi 0,5 jadi 63,5. Lalu frekuensi lalu F besar ini merupakan penjumlahan dari frekuensi sebelum eh, nilai frekuensi mediannya. Jadi dari 2 sampai 11 ini dijumlahkan hasilnya adalah 35. Lalu frekuensi mediannya itu adalah 20. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Eh, ini median, rumusnya itu adalah median sama dengan batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas, lalu dikalikan dengan
nilai mediannya, yaitu 100 dibagi 2. 100 dibagi 2, lalu dikurangi 35. 100 dibagi 2 itu adalah 50, dikurangi 35. Jadi hasilnya adalah 15. Lalu dibagi dengan 20. Lalu kita turunkan median sama dengan 63,5 ditambah panjang kelas 8 dikali 15. Hasil penjumlahan yang tadi dibagi 20. Hasilnya adalah 6. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 69,5. Nah, lalu untuk yang modus, data yang paling sering muncul. Nah, untuk modus yang data yang sering muncul itu adalah di interval kelas 72 sampai 79, yaitu 27. Nah, untuk sehingga batas bawah kelas modusnya itu adalah 71,5 karena 72 dikurangi 0,5. Lalu B1-nya itu merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi nilai modusnya. Jadi B1-nya itu adalah 27 dikurangi 20 sama dengan 7. Lalu B2-nya itu adalah jumlah frekuensi satu kolom sesudah frekuensi modusnya, kelas modusnya, yaitu 27 dikurangi 17 sama dengan 10. Lalu langsung saja dimasukkan ke rumus, yaitu eh, modus sama dengan batas bawah kelas, yaitu 71,5 ditambah panjang kelas dikalikan dengan B1, yaitu 7 dibagi B1, 7 ditambah B2, 10. Jadi 71,5 ditambah 8 dikali 7 dibagi 7 tambah 8, kita turunkan, yaitu 71,5 ditambah 8 dikali 7 dibagi 17, hasilnya adalah 3,29. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 74,5. Lalu kita akan mencari rata-rata ukur. Nah, di mana rata-rata ukur ini kita akan eh, mencari dulu log XI. Nah, untuk log XI ini nilai tengah dilogkan semua. Jadi log 27,5 adalah 1,44. Log 35,5 yaitu 1,55. Begitupun selanjutnya semua nilai tengah ini dilogkan. Nah, lalu untuk nilai FI log XI itu berasal dari perkalian antara log XI dikalikan frekuensi. Jadi 1,2 atau 1,44 dikali 2 itu hasilnya adalah 2,88. Begitupun yang kedua 1,55 dikali 6 hasilnya adalah 6,30. Begitupun selanjutnya ketika sudah semua ini dijumlahkan sehingga mendapat jumlah 180,57. Langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu sigma FI log XI sama dengan jumlah dari FI log XI yaitu 180,57 dan FI atau frekuensinya adalah 100. Lalu eh, dijumlahkan log U yaitu jumlah FI log XI 180,57 dibagi 100 hasilnya adalah 1,8057. Nah, jadi kalau ditanya yang menghasilkan U-nya itu adalah 63,97 karena 10 pangkat dari 1,8057 itu adalah 63,92 sekian sekian. Jadi dibulatkan duanya itu menjadi 3. Jadi yang menghasilkan U-nya itu adalah 63,93. Lalu untuk rata-rata harmonis, di sini kita hanya mencari nilai FI eh, per XI ini merupakan pembagian ya. Garis miring ini merupakan pembagian, jadi frekuensi dibagi dengan nilai tengah. 2 dibagi 27,5 itu hasilnya adalah 0,07272727. Begitupun yang kedua, 6 dibagi 35,5 hasilnya adalah 0,61901408. Nah, ketika semua sudah dibagi antara frekuensi dan nilai tengah, dijumlahkan hasilnya adalah 1,62715507.
Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus yaitu H sama dengan frekuensi dibagi dengan eh, hasil pembagian frekuensi dan nilai tengah yaitu 1,627 itu hasilnya adalah 61,46. Lalu selanjutnya itu kita menentukan kuartil. Nah, untuk kuartil ini eh, ada tiga, yaitu Q1, Q2, Q3. Untuk menentukan Q1 itu 1 dikali 100 dibagi 4 sama dengan 25. 4 ini merupakan rumus dari kuartil itu sendiri. Nah, jadi untuk Q1 itu berada pada frekuensi ke-25, yaitu ada pada interval kelas 56 sampai 63. Lalu untuk yang kuartil kedua itu ada di eh, frekuensi ke-50, yaitu ada pada interval kelas 64 sampai 71. Begitupun yang ketiga itu berada pada interval kelas ke-72 sampai 79, itu pada eh, hasil atau nilai frekuensi yang menunjukkan 75. Nah, karena di penugasan itu diperbolehkan memilih salah satu, jadi di sini kami mengambil eh, nilai kuartil yang Q3. Nah, untuk langsung saja dimasukkan nilainya, yaitu Q3 sama dengan batas bawah kelas kuartilnya ditambah panjang kelas dikalikan dengan nilai kuartilnya, yaitu 75 dikurangi 55 dibagi dengan eh, kalau 55 ini merupakan penjumlahan dari frekuensi sebelum nilai kuartilnya. Jadi dijumlahkan dari 2 sampai 20 ini hasilnya adalah 55 dibagi dengan eh, jum, eh, frekuensi dari kuartil itu sendiri yaitu 27. Lalu dijumlahkan 71,5 ditambah 8 dikalikan 75 dikurangi 55 dibagi 27 itu hasilnya adalah 5 di 5,92, yaitu hasilnya 77,42. Lalu yang selanjutnya adalah desil. Nah, untuk desil ini kami menentukan desil 3 yaitu 3 dikali 100 dibagi 3 dibagi 10 sama dengan 30. Nah, untuk nilai 30 ini berada pada interval kelas 56 sampai 63. Lalu kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. 55,5 ini merupakan hasil dari 56 dikurangi 0,5 ditambah panjang kelas dikalikan dengan nilai desil yaitu 30 dikurangi eh, jumlah frekuensi sebelum nilai desil yaitu 24. Jadi nilai dari 2 sampai 10 ini adalah 24 dibagi dengan frekuensi desilnya yaitu 11. Lalu dijumlahkan 55,5 ditambah 4,36 hasilnya adalah 59,86. Lalu yang terakhir ada persentil. Di sini kami menentukan persentil 80, yaitu untuk menentukannya 80 dikali 100 dibagi 100 itu hasilnya adalah 80. Karena nilai 80 itu berada pada eh, interval kelas 72 sampai 79. Jadi di sini kami masukkan untuk interval kelasnya itu 71,5, hasil dari pengurangan 72 dikurangi 0,5 ditambah panjang kelas dikalikan dengan nilai persentilnya yaitu 80 dikurangi nilai frekuensi sebelum nilai persentil yaitu 55 lalu dibagi dengan nilai frekuensi persentilnya yaitu 27. Dijumlahkan 71,5 ditambah eh, hasil dari 8 dikali 80 dikurangi 55 dibagi 27 yaitu 7,4 dan hasilnya adalah 78,9. Itu untuk pembahasan ukuran pemusatan dan letak data. Selanjutnya, pembahasan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Ajeng Nemo Maula. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Virgin. Di sini saya akan membahas mengenai dispersi momen, kemiringan, dan kurtosis.
Di sini data yang bisa terlihat itu ada interval kelas, kemudian kita akan mencari nilai XI dikurangi X. Adapun untuk mencari nilai XI dikurangi X itu berarti nilai tengah dikurangi X, yaitu nilai itu misal dari tabel pertama itu 24 ditambah 31 di dibagi 2 dan kemudian dikurangi 60 dikurangi rata-rata hitung yaitu 65,98, maka akan mendapatkan hasil negatif 38,48. Dan untuk nilai dari jumlah mutlak yang kolom ketiga ini XI dikurangi X, tinggal dirubah nilai dari yang asalnya negatif menjadi positif. Di sini dirubah untuk dijadikan positif. Kayak misalnya di tabel kedua ini ada negatif 30,48 menjadi positif 30,48. Dan hasil akhir dari jumlah total harga mutlak dari kolom ketiga itu 166,48, di mana kita akan mencari rata-rata simpangan atau mean deviation, di mana rata-rata simpangan ini bisa dihitung dengan rumus, yaitu RE sama dengan jumlah total nilai mutlak XI dikurangi X yang kolom ketiga dan kemudian dibagi dengan N, yaitu jumlah total dari frekuensi nilai siswa, yang dimana nilai itu yang tadi 166,48 dibagi 100, maka didapatkan hasil 1,6648. Next. Kemudian untuk nilai Kemudian untuk di sini ada simpangan baku atau standard deviation, di mana dan data yang ditemukan itu ada mengenai interval kelas, kemudian frekuensi, nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah itu tadi kan sudah disebutkan bahwasannya 24 ditambah 31 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 27,5 misalnya di kolom pertama, ataupun misalnya di tabel kedua ini 32 ditambah 39, maka didapatkan dibagi 2 nanti didapatkan hasil nilai tengahnya itu 35,5. Nah, untuk nilai XI dikurangi X sendiri itu seperti yang tadi sudah disebutkan, misalnya dari nilai tengah ini dikurangi dengan nilai rata-rata hitung atau 65,98, maka akan mendapatkan hasil negatif 38,48. Kemudian untuk nilai XI kurangi X pangkat 2 sendiri itu didapatkan dari sini, misalnya dari tabel pertama itu negatif 38,48 yang kemudian dikuadratkan, maka hasilnya itu Virgin punten slide-nya kembali sebelumnya. Kok pindah? Coba di next, nah itu. Nah, di sini tuh yang tadi dijelaskan bahwasannya tadi yang kolom keempat XI dikurangi X itu kan negatif 38,48 yang didapatkan dari hasil nilai tengah dikurangi rata-rata hitung yaitu 65,98 dan seterusnya. Untuk tabel kelima yaitu XI dikurangi X dikuadratkan itu didapatkan dari kolom keempat tabel pertama, misalnya yang negatif 38,48 dikuadratkan maka hasilnya 1480,71 dan begitu seterusnya. Dan untuk nilai di kolom ke-6 tabel pertama
untuk mencarinya itu kan di sini rumusnya frekuensi dikalikan XI dikurangi X yang dikuadratkan dari berarti frekuensi yang di kolom kedua ini 2 dikali XI kurangi X dikuadratkan berarti 1480,71 dikalikan maka hasilnya yaitu 2961,42 dan begitu seterusnya. Dan untuk nilai XI pangkat 2 itu didapatkan dari 27,5 tabel pertama di kolom ketiga ini dikuadratin maka hasilnya 756,25 dan begitu seterusnya. Misalnya di tabel kedua ini kan 35,5 dikuadratkan maka hasilnya 1260,25 dan untuk kolom selanjutnya yaitu frekuensi dikalikan XI eh, pangkat 2 yaitu di sini kan ada frekuensinya itu 2 dikalikan yang si pangkat 2 itu 756,25 maka hasilnya 1512,50. Untuk tabel kedua juga sama untuk penghitungnya seperti yang sebelumnya yaitu misalnya di situ frekuensinya 6 dikalikan dengan eh, nilai XI pangkat 2 1260,25 maka hasilnya 7561,50 dan begitu seterusnya. Dan untuk nilai frekuensi dikalikan nilai tengah berarti di sini frekuensinya 2 dikalikan nilai tengahnya 27,5 maka didapatkan hasil 55 ataupun misalnya di tabel kedua ini frekuensinya 6 dikalikan dengan nilai tengahnya 35,5 maka didapatkan hasil 213. Dan untuk mendapatkan nilai CI yaitu dengan cara nilai tengah dikurangi nilai yang bisa menolkan berarti 59,5 ada di interval kelas 56 dikurang sampai 63 itu nilai tengahnya kan 59,5 berarti nilai tengah misalnya nilai tengah tabel pertama 27,5 dikurangi 59,5 nanti dibagi dengan panjang kelas yaitu 8 maka akan didapatkan hasil untuk tabel pertama CI-nya itu di interval kelas 24 sampai 31 sama dengan negatif 4 dan untuk yang kedua juga sama tabel kedua misalnya 35,5 dikurangi 59,5 dibagi 8 maka didapatkan hasil negatif 3 dan untuk mendapatkan nilai CI pangkat 2 yaitu dengan cara CI yang negatif 4 misalnya di tabel pertama itu dipangkatkan 2 berarti hasilnya sama dengan 16 dan untuk yang kedua juga sama misalnya negatif 3 dipangkatkan 2 maka hasilnya sama dengan positif 9. Kemudian untuk mendapatkan nilai frekuensi dikalikan CI, berarti misalnya di tabel pertama ini ada frekuensi 2 dikalikan negatif 4, berarti hasilnya negatif 8. Dan misalnya di tabel kedua ini 6 dikalikan dengan eh, negatif 3, maka hasilnya negatif 18. Dan begitu pun seterusnya. Dan untuk mendapatkan hasil frekuensi dikalikan CI pangkat 2, yaitu berarti frekuensi dikalikan CI pangkat 2 yang langsung saja 2 dikalikan 16 maka hasilnya 64. Dan untuk misalnya di tabel kedua itu 6 dikalikan 9 itu hasilnya 324 dan begitu pun seterusnya. Nah, dan jangan lupa juga untuk menjumlahkan setiap nilai misalnya dari nilai total frekuensi itu ada berapa misalnya di sini 100 kemudian frekuensi dikalikan X kurangi X pangkat 2 itu dikuadratkan itu hasil nilainya 22.488,96 dan untuk nilai fiksi pangkat 2 itu nilai jumlah totalnya 457.825. Nah, kemudian untuk nilai jumlah total dari frekuensi dikalikan nilai tengah yaitu 6.598 dan untuk nilai frekuensi kalikan CI itu nilai totalnya 81 dan juga untuk nilai frekuensi kali CI pangkat 2 itu 6.565
Dan untuk mencari simpangan bakunya itu, di sini kita menggunakan rumus A dan B, di mana rumusnya itu S pangkat 2 sama dengan jumlah total dari frekuensi yang dimana XI kurangi X yaitu dikuadratkan. Maka kemudian dibagi N dikurangi 1. Di sini sudah diketahui bahwasanya nilai dari FI kali XI kurangi X dikuadratkan itu sama dengan 22.488,96 dibagi 99. Maka didapatkan hasil 227,16. Yang kemudian akar dari 227,16 ini 15,07. Dan untuk rumus B itu rumusnya itu S pangkat 2 sama dengan N dikali jumlah total dari frekuensi kali XI pangkat 2 kemudian dikurangi jumlah total dari frekuensi kali XI dikuadratkan. Kemudian dibagi nanti dengan N ya dikali N kurangi 1. Nah, di sini ada nilainya itu misalnya hasil 100 dikali 457.825 dikurangi 6.598 dikuadratkan, kemudian dibagi 100 dikali 100 kurangi 1. Lakukan perkalian terlebih dahulu dan kemudian dijumlahkan. Di sini misalnya 45.782.500 dikurangi 43.533.604 dibagi 9.900. Yang kemudian dari hasil pengurangan yang di atas dibagi dengan nilai di bawah, yaitu hasilnya 227,16. Yang kemudian nanti diakarkan akar dari 227,16 itu sama 15,07. Maka rumus A dan B itu nilainya sama, tidak ada yang beda. Next step aja. Kemudian di sini ada mengenai mencari nilai dari frekuensi dikalikan nilai tengah. Nah, di sini tuh di kolom kedua dan kolom ketiga itu dikalikan, misalnya di tabel pertamanya 2 kali 27,5 maka hasilnya 55. Dan untuk frekuensi dikalikan nilai tengah pangkat 2 itu nilainya menjadi 1512,5. Dan untuk misalnya lanjutannya yang frekuensi dikalikan nilai tengah pangkat 3 itu nilainya 41.5093,75. Dan untuk nilai frekuensi kali nilai tengah pangkat 4 itu nilainya berarti 11.438,125. Jangan lupa untuk ditotalkan dari semuanya, maka kita akan menghitung. Untuk menghitung yang selanjutnya juga sama perhitungannya seperti sebelumnya. Nah, untuk rumus yang pertama itu ada M1 sama dengan jumlah total dari frekuensi kali nilai tengah dibagi N sama dengan, di sini kan sudah terlihat bahwa jumlah total dari frekuensi kali nilai tengah itu 6598. Kemudian dibagi jumlah total dari frekuensi nilai siswa sama dengan 65,98. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua itu ada M2 sama dengan jumlah total frekuensi dikalikan nilai tengah pangkat 2 dibagi N sama dengan, berarti di sini langsung saja nilainya 45.785 dibagi 100 sama dengan 4.578,25. Dan juga untuk rumus yang ketiga yaitu M3 sama dengan jumlah total dari frekuensi dikalikan nilai tengah pangkat 3 dibagi N, maka hasilnya itu di sini hasil akhirnya 3.200.000 3.200.000 3.200.000
90.209,735. Dan begitu pun untuk rumus yang keempat juga sama, tinggal dibagikan juga dengan nilai jumlah total frekuensi dari hasil jumlah total si frekuensi kali nilai tengah pangkat 4, maka hasilnya ini sebagai berikut. Next. Kemudian di sini untuk yang nilai yang dibutuhkan atau nilai yang perlu dicari itu yang tadi sudah disebutkan, CI itu dicarinya seperti yang sebelumnya didapatkan misalnya untuk mencari nilai frekuensi dikalikan CI yang di kolom keempat ini 2 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 8. Maka untuk kolom selanjutnya yang frekuensi dikalikan CI pangkat 2 itu langsung saja ke 2 dikali negatif 8 pangkat 2 sama dengan 32. Dan kemudian untuk kolom selanjutnya juga sama, yaitu frekuensi misalnya yang di tabel pertama ini 2 dikalikan dengan eh, negatif 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 4 dipangkatkan 3, maka hasilnya negatif 128. Nah, untuk yang kolom terakhir itu frekuensi dikalikan CI pangkat 4, berarti 2, misalnya di tabel pertama itu 2 dikalikan negatif 4 pangkat 4, maka hasilnya 512. Untuk jumlah total akhirnya itu yaitu ada jumlah total dari nilai frekuensi itu 100, kemudian CI-nya itu 0, dan kemudian untuk frekuensi dikalikan CI itu 81, frekuensi kalikan CI pangkat 2 itu 417, frekuensi dikalikan CI pangkat 3 itu 411, dan untuk frekuensi dikalikan CI pangkat 4 itu 3189. Nah, di sini itu yang perlu dicari yaitu M1 aksen. Rumusnya itu M1 aksen sama dengan panjang kelas yang sebelumnya itu dilakukan operasi perhitungan jumlah total dari frekuensi dikalikan CI dibagi jumlah total frekuensi. Sama dengan di sini tuh panjang kelasnya yang seperti sebelumnya sudah disebutkan itu sama dengan 8. Nah, di sini kan jumlah total dari frekuensi kali CI itu 81 dan kemudian dibagikan dengan N atau jumlah total dari nilai frekuensi itu 100. Maka didapatkan hasil 6,48. Nah, untuk rumus selanjutnya juga sama, di mana M2 aksen sama dengan panjang kelasnya itu dipangkatkan menjadi 2, dan kemudian yang nilai dari jumlah total frekuensi kali CI pangkat 2 dibagi N sama dengan 64. Dilakukan dulu operasi hitung 417 dibagi 100, maka dapatkan hasil 266,8. Dan untuk rumus yang ketiga itu M3 aksen sama dengan panjang kelas pangkat 3, dilakukan dulu operasi hitung jumlah total dari frekuensi kali CI pangkat 3 dibagi N sama dengan hasilnya nanti hasil akhirnya itu 2104,32. Dan untuk nilai yang M4 aksen juga sama, itu tinggal dipangkatkan 4 untuk setiap ininya, dan sudah diketahui nilai akhirnya itu dari penjumlahan rumus yang keempat ini 130.621,44. Nah, untuk rumus MR sendiri untuk mencarinya yaitu M2 sama dengan M2 aksen dikurangi M1 aksen dikuadratkan, maka didapatkan hasil akhir perhitungan itu 224,8. Nah, untuk rumus yang kedua M3 sama dengannya, rumusnya itu sama dengan M3 aksen dikurangi 3 kali M1 aksen dikali M2 aksen ditambah 2 kali M1 aksen pangkat 3. Maka jangan lupa untuk melakukan operasi hitung itu perkalian terlebih dahulu. Maka dapatkan hasil dari rumus yang kedua ini negatif 2538,082. Nah, untuk yang rumus terakhir yaitu M4 sama dengan
M4 aksen dikurangi 4 kali M1 aksen dikali M3 aksen ditambah 6 kali M1 aksen dikuadratkan kemudian dikali lagi dengan M1 aksen dikurangi 3 kali M1 aksen pangkat 4. Maka hasil akhir dari setiap penjumlahannya jangan lupa untuk melakukan perhitungan perkalian terlebih dahulu dan kemudian nanti dijumlahkan yang mana hasil akhirnya itu menjadi 72.420,46. Next. Nah, di sini untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai kemiringan dan kurtosis. Nah, untuk kemiringan kami menggunakan rumus di mana rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku, di mana yang sudah diketahui untuk rata-rata hitungnya itu 65,98 pangkat 2 sesuai rumus dikurangi modusnya itu 74,5 dibagi simpangan bakunya itu 15,07 maka didapatkan hasil 283,93 yang mana bisa diartikan bahwasannya jika berdasarkan rumus yang sudah diinformasikan jika lebih dari 0 maka distribusinya termasuk distribusi positif untuk kemiringannya dan untuk kurtosis sendiri ini untuk rumusnya dalam kurung A4 sama dengan M4 dibagi M2 dikuadratkan, maka didapatkan hasil dari nilai-nilai yang sebelumnya itu 72.420,46 dibagi 266,8 dikuadratkan, maka hasilnya 1,017. Maka untuk kurtosisnya itu masuk kategori platypurti karena kurang dari nilai 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, mungkin ini ada dokumentasi pengambilan data. Data yang kami pakai itu memakai data nilai penilaian akhir tahun mata pelajaran PKN kelas 11 IPA. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.